Ini tabrakan yang saya bilang tadi enggak sekali dua kali. Kadang dalam satu hari, ini jam 8 malam ditabrakan, jam 12 malam ada lagi yang tabrakan. Kita bingung. Sampai petugas keamanan seperti Dishub dan polisi capek itu. Ada apa tempat itu? Di sini jalan kok kayaknya sepi amat gitu. Ya emang kalau malam kan agak sepi. Tukang warkop itu walaupun sepi begitu, orang suka nggak ngelihat mbak. Nggak ngelihat apaan kata mbaknya. Nggak ngelihat ada trotoar di situ. Baru ngomong kayak begitu kejadian langsung. Bruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Tentunya dan pastinya dalam obrolan Jejak Backpacker Misteri kali ini saya telah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis beberapa tahun silam. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Saya doakan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik yang ingin menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, hubungi admin melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum Bang Ibnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, sehat berkah. Iya, sehat berkah. Amin. Amin. Ya, Bang Ibnu, terima kasih buat waktunya. Sama-sama. Buat menyempatkan hadir di studio Jejak Backpacker. Oh iya teman-teman ya, ada sedikit yang mau saya sampaikan. Mungkin ada ya penonton yang belum tahu kalau Rangga atau yang nama aslinya Muhammad Arif Sulastyo ini sudah ditemukan oleh salah satu subscriber Jejak Backpacker di Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Nah, saat ini masih berada di kantor polisi ya. Saat ini mungkin tanggal 17. Mungkin kalau video ini di-up di tanggal berapa ya udah nggak tahu lagi itu apa udah masuk penjara apa gimana nantinya ya. Terima kasih nih buat teman-teman juga yang udah bantu share videonya sehingga si Rangga ketangkap gitu. Dan buat Mas Haryanto yang menangkapnya, luar biasa atas keberanian Mas Haryanto. Terima kasih Mas Haryanto. Ya Bang Ibnu. Siap. Oke. Kita wangian dulu nggak nih Bang? Boleh. Boleh ya. Mau cobain ini produk sendiri nih kita nih Bang. Masya Allah. Nah ini ada Semeru, ada Karten. Ini Karten. Oke. Wangi Bang, non alkohol, wanginya wah bisa buat diodor juga. Jadi teman-teman yang mau order parfum Summit Mist, teman-teman bisa check out di Keranjang Kuning di e-commerce Shopee. Ya kelamaan ngebacot saya. Oke, siap Bang. Siap. Silahkan Bang Ibnu. Diawali di tahun 2018. Oke. Kemarin 2018 kemarin saya berganti, yaitu perdagangan dari minyak wangi seperti ini menjadi kopi. Oh oke. Berarti punya usaha kopi. Iya, saya punya warkop DKI. Warkop DKI. Iya, kecil-kecilan, itu warkop dorong disebutnya kalau di Jatinegara. Oh oke. Begitu. Nah ini warkop ini berjalan semenjak corona kemarin sampai sekarang. Alhamdulillah banyak peminatnya, banyak langganannya. Masya Allah. Dan mudah-mudahan tambah berkah. Amin. Ya ya. Kali teman-teman yang mau mampir ya ke Bang Di Jatinegara.
Di Jatinegara di mananya? di samping Mall City Plaza Jatinegara. Oh, nama warkopnya? Warkop DKI Reborn. Oke, mantap. Nanti next kita ngopi-ngopi di sana lah. Siap, Masya Allah. Kalau apa namanya diundang, diundang. Enggak, kita mampir lah nanti kapan-kapan. Siap. Ya, lanjut Bang. Nah, jadi saya mau menceritakan kejadian-kejadian mistis. Saya awali dulu dengan tahun 2018 setelah saya mengganti perdagangan saya dari parfum menuju kopi tersebut. Banyak kejadian-kejadian aneh yang saya rasakan. 2018 awal, sebelum corona, itu saya merasakan hal-hal aneh di dalam kehidupan saya, terutama di perjalanan kehidupan saya. Yang pertama-tama yang saya ingat, ini adalah kejadian mistis yang berawal dari tragedi 98. Tahun 98. Itu luar biasa. Tragedi tahun 98 menyisakan hal-hal yang tidak diinginkan oleh seseorang pun. Ya, betul. Yang pastinya tragedi yang sangat mengerikan, dan kita mendoakan mereka mudah-mudahan yang meninggal Allah Ta'ala terima. Amin. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan mereka tempat yang terbaik. Amin. Ini 2018 awal. Sebelum saya mengganti daripada dagangan saya, dan akhirnya saya ganti pas corona tersebut, itu aneh. Banyak keanehan yang terjadi. Yang pertama adalah dahulu waktu 2018 awal datang seseorang kepada saya menanyakan tentang jalan tempat saya berdagang. Kenapa di jalan tempat tersebut ada orang yang selalu melambaikan tangan? Mengapa kayak begitu? Saya katakan sama orang tersebut, yang mana? Tempatnya di mana? Yang mana orangnya? Dia nunjuk ke suatu tempat, nggak ada orangnya. Di tempat tersebut nggak ada apa-apa. Artinya itu bukan manusia, tapi makhluk halus yang menempati jalan tersebut. Tahun 98 menyisakan hal-hal yang amat mengerikan. Yang saya tahu luar biasa, yaitu adanya penjarahan massal, adanya kerusuhan, dan akhirnya memakan korban. Yang akan saya ceritakan adalah di tahun-tahun ini, dimulai dari 2018 sampai sekarang. Nah, dahulu 98 saya dengar dari ayah ibu saya, luar biasa. Sampai-sampai ibu bapak saya nggak berani keluar rumah. Dan akhirnya beliau bilang, terutama ayah saya, nanti suatu hari kalau kamu sudah besar, kamu ngerasain di jalan itu ada apa. Dan benar kejadian. 2018 saya dagang minyak wangi, ada orang datang ke saya bilang hal tersebut, yaitu dia melihat seseorang di jalanan, orang tersebut selalu melambaikan tangan. Saya sempat nggak percaya. Tapi akhirnya 2019 masuk, setelah corona datang, apa yang terjadi? Kecelakaan beruntun dari tahun ke tahun, bahkan dari hari ke hari. Di situ ya. Di tempat tersebut dari hari ke hari. 2018 dilihat seseorang, 2019 beruntun kecelakaan berhari-hari. Salah satunya yang saya tangkap dengan mata kepala saya sendiri, saya dagang di depan kebenaran pom bensin. Depan pom bensin tersebut ada trotoar besar. Nah, saya jualan di situ. Setelah saya jualan di situ, banyak tamu yang datang untuk ngopi. Mereka kadang pulang dari situ merasakan badannya nggak enak. Besoknya datang lagi untuk ngopi, bilang badannya nggak enak.
Besoknya ngopi lagi, besoknya bilang badannya nggak enak. Saya penasaran ada apa gitu. Ada apa sama orang itu? Orang itu nggak bilang dia ngelihat sesuatu, enggak. Cuma merasakan badannya nggak enak. Hal tersebut berkaitan dengan pas dia ngopi di depan mata kita berdua. Saya tukang kopi, dia yang menikmati kopi, menyaksikan tabrakan. Itu kebenaran. Tabrakan tersebut di depan kita orang nih, jelas. Mobil angkot nabrak trotoar. Orangnya luka-luka, tapi mobilnya hancur. Namanya luka-luka, kita juga kasihan sama orang tersebut. Pasti juga ada penglihatan kita yang nggak enak juga ngelihat kayak begitu kan. Akhirnya ini orang bilang, kayaknya saya nggak berani lagi ngopi di situ. Awalnya begitu. 2019 pas corona. Ini 2018 tuh. Saya tutup minyak wangi karena perputaran ya. Perputaran, orang Betawi bilang mandek di situ. Mandek di situ, nggak berputar. Jadi saya tukar ke kopi. 2019 itu tuh pas corona, saya coba kopi dan itu aman, tidak mengganggu daripada protokol kesehatan. Namun itu dia keganjilan saya alami. Dimulai dari 2019, 2020 sampai sekarang pun. Sampai sekarang kejadian. Itu kalau lagi kejadian seperti itu. Nah ini orang, balik lagi ke cerita yang tadi, ini orang nggak berani lagi untuk ngopi di saya. Saya kira cuma orang itu doang. Saya kira hanya orang itu doang. Datang beberapa orang lagi untuk ngopi di tempat saya. Kejadiannya sama kayak begitu. Mereka ngopi di tempat saya, datang dengan asyik, bahagia. Setelah pulang sakit. Apa yang dia lihat sama, tabrakan beruntun lagi. Nah, saya menyelidiki, ada apa ini? Ternyata di samping saya dagang tersebut, tempat dagang tersebut ada sebuah gedung besar yang sekarang alhamdulillah sudah ramai ya. Namun menyisakan hal-hal yang mengerikan dan mistis di situ. 2019 saya bertanya kepada orang-orang tua yang rumahnya berada di dekat situ. Ada kejadian apa di gedung itu dulu? Ternyata di gedung itu terjadi kebakaran besar saat penjarahan. Saat penjarahan gedungnya terbakar, orangnya nggak bisa keluar, bahkan banyak yang putus asa di dalam gedung. Mereka lompatnya nggak keluar karena ketutup. Mereka lompat ke dalam gedung sehingga meninggal dunia. Dan itu jumlahnya nggak 1, 2 atau 10, 20, ratusan. Karena saking banyaknya orang, karena banyaknya orang di situ berdesak-desakan, dan itu juga ruangan tertutup. Seperti itu kejadiannya. Diceritakan oleh orang tua tersebut. Saya dengerin. Oh, kayak begitu ternyata. Pantes saya dagang, ada hal ganjil. Mereka yang minum kopi melihat langsung hal-hal aneh, termasuk tabrakan beruntun itu tuh. Ini tabrakan yang saya bilang tadi enggak sekali 2 kali. Kadang dalam satu hari, ini jam 8 malam ditabrakan, jam 12 malam ada lagi yang tabrakan. Kita bingung. Sampai petugas keamanan seperti Dishub dan polisi capek itu. Ada apa tempat itu? Itu polisi, itu Dishub cuma ngasih arahan aja. Supaya kalau jalan tempat ini agak pelan-pelan. Jangan terlalu ngebut. Dan dikasih berbagai macam.
ada lampu. Tapi tetap kejadiannya begitu lagi. Orang bilang di situ ada orang lagi berdiri melambaikan tangan. Berbagai macam orang yang mengalami kecelakaan tersebut ditanya oleh kita orang yang ada di situ, termasuk kebenaran kawan-kawan saya itu banyak Grab, Gojek segala macam di situ, bertanya nih sama korban tersebut, emang ada apa sih? Ada apa di situ? Oh, ternyata si korban bilang, saya melihat langsung di situ ada wanita setiap hari melambaikan tangan. Melambaikan tangan kemana? Melambaikan tangan kepada para pengendara. Iya. Dan satu orang ahli spiritual menangani hal tersebut di situ. Menangani hal tersebut, dikatakan sama orang-orang di wilayah tersebut, ini makhluk adalah bekas-bekas peninggalan tragedi waktu 98. Tugasnya apa? Tugasnya mengecohkan para pengendara. Para pengendara dikecohkan, semuanya dibuat untuk hilang akal. Sampai mereka ngelihat trotoar kayak jalan lepas aja begitu. Kayak jalan lurus aja. Lurus aja, nggak ada apa-apa. Jalan nabrak. Anehnya, kendaraannya hancur. Orangnya hanya luka-luka. Tapi tetap luka-lukanya kan parah. Kita nggak bisa sebutkan, tapi parah. Hal tersebut juga beberapa orang spiritual yang hendak lewat, mereka juga berbagai macam. Ahli spiritual lewat, mereka pasti tuh menepikan kendaraannya ya. Kadang-kadang ngopi tempat saya. Banyak yang ngobrol sama saya tentang apa yang terjadi di tempat ini. Sehingga saya pengennya tuh ngopi dulu di sini. Bisa diceritakan. Saya ceritakan bahwa saya pernah ketemu sama orang-orang sini. Saya tanya, ada apa kok bisa begini tempat ini? Saya ceritakan seperti itu. Dan spiritual ini bilang, oh begitu ceritanya. Ini spiritual ingin menangani hal tersebut. Ingin ditangani sama dia supaya selesai. Supaya nggak ada kecelakaan lagi di situ. Mau tahu nggak apa yang terjadi sama spiritual tersebut? Dia pingsan, seminggu dia nggak bangun-bangun. Iya. Seminggu nggak bangun-bangun. 1 minggu dia nggak bangun-bangun, dibawa ke sana, dapat laporan, cari spiritual yang lain. Dari pihak keluarga spiritual ini. Padahal saya nggak meminta dia, dia yang ingin menangani hal tersebut kan. Udah selesai kayak begitu, beralur cerita. Habis itu cerita, saya dagang kopi lagi segala macam. Datang lagi beberapa orang. Beberapa orang ngopi tempat saya, kejadiannya kayak begitu lagi. Spiritual lagi datang. Spiritual datang, dia bilang, "Mas, ini tempat angker banget. Kenapa nggak ada yang bersihin? Apa nggak ada yang bisa?" Saya katakan, bukan nggak bisa. Ini tempatnya dia. Kita mau ngusir, balik lagi ke situ. Kita ngusir, balik lagi ke situ. Begitu. Pernah satu orang spiritual sudah baca-bacaan. Apa yang dia mampu dia keluarkan. Apa yang terjadi? Berbau busuk tempat tersebut. Baunya nggak enak, baunya busuk. Sampai yang kita-kita nih di pinggiran, yang pada nongkrong, yang pada biasanya kita berteduh kalau hujan, ngopi kalau kita pengen ngopi, makan di situ banyak makanan, sampai nggak selera untuk ngopi, nggak selera untuk makan, nggak selera untuk neduh di situ. Saking bau busuknya itu tuh. Ditanganin sama seorang ustadz. Datang ustadz
ke tempat itu cuma baca-baca, disiram, hilang. Baunya hilang. Spiritual nggak hanya sampai situ, mendatangi saya banyak karena pengen tahu tempat situ kayak gimana. Tempat situ udah viral di media sosial, tapi nggak di TV. Hanya orang pas kecelakaan ngupload aja gitu, diupload videonya, diupload fotonya, taruh di media sosial, booming, viral gitu. Sehingga mungkin spiritual pengen nelusuri ini jejak di sini ada apa gitu. Tapi sampai saat ini gak ada yang kuat, gak ada yang bisa. Ada apa di situ gak ada yang bisa. Nah, ini tahun 2020 tuh kemarin, ada satu orang memaksakan diri. Dia sampai nginep loh 2 minggu di tempat kopi saya. Cuma buat membuktikan gitu. Iya. Dia nginep di situ tempat dagangan saya. Dia pengen tahu. Dan dia ingin nanganin itu. Saya bilang jangan. Mau tahu gak apa yang terjadi? Itu malam-malam kebenaran saya kan buka kopi sampai pagi ya. Itu saya tidur di situ kebenaran. Satu kali nemenin dia di situ. Dia berdua sama temennya. Saya nemenin dia. Pas saya nemenin dia, tiba-tiba malam-malam saya kan dagang di dekat halte. Iya. Kalau maghrib saya pindah ke halte itu situ sampai pagi. Pas paginya saya pindah ke Koramil, ke depan pom bensin Koramil di situ. Malam-malam jam 2 malam saya lagi tidur. Besi di halte tersebut diketok-ketok keras. Tuk 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 tuk. Saya terbangun. Saya bangun. Saya lihat sosok wanita. Karena saya nggak mau ada masalah, saya cuma melihat sosok wanita tersebut, dia agak melotot, nggak seneng. Entah sama saya atau sama spiritual tersebut. Saya tidur lagi, diketok lagi kencang. Tek 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 tek. Baru ini orang spiritual dia bangun. Setelah dia bangun, saya kira dia mau nanganin ini perempuan dengan mata melotot tersebut. Enggak, dia gak nanganin. Dia bangunin saya. Dia bilang, bangun. Kamu harus lihat dia siapa. Pas saya bangun, saya menghargai dia. Saya pura-pura gak tahu aja. Yang mana? Yang itu. Oh, yang itu. Ini spiritual baca-baca ngedeketin dia. Pas ngedeketin berdarah hidungnya. Spiritual ini berdarah hidungnya. Ini makhluk nggak kabur, sama sekali nggak kabur, malah mendekati dia. Saya diajarin sama guru saya untuk baca bacaan yang diajarkan oleh dia. Saya baca itu makhluk, alhamdulillah. Dia minggir sedikit dan dia jalannya nggak lurus, zigzag jalannya. Zigzag jalannya sampai pohon dia menghilang begitu saja. Spiritual dalam keadaan dia berdarah, ditutup mukanya. Saya bacakan lagi, sadar dia akhirnya. Saya tanya, kamu kenapa? Tadi saya pas melihat saya berdiri, saya lawan dia. Tapi ternyata dia lebih besar dari saya. Kekuatannya lebih besar, badannya lebih besar, sehingga saya tercekik dan saya keluar darah dari hidung. Wah, kalau begini caranya saya nggak mau kemari lagi. 2 minggu belum sampai, baru 1 minggu 3 hari dia pulang. Selesai itu kejadian tabrakan kan tiap hari ada ya, terus berlanjut. Ini spiritual kan lihat ada kejadian juga. Cuma dia membuktikannya bukan di tempat tersebut, tapi di dagangan saya. Dia pengen tahu malam-malam ada apa di situ. Ternyata itu dia penunggu daripada jalanan tersebut. Jadi emang tiap hari di situ. Tiap hari terjadi kecelakaan, dan kecelakaan tersebut
Nggak cuma sehari 2 hari, 1 jam yang saya bilang tadi, ntar jam 10 kejadian lagi, jam 8 kejadian, jam 10 kejadian lagi, begitu. Bahkan dari jam 10 ntar jam 4 subuh ada lagi kejadian. Capek semuanya gitu. Ada apa ini? Tempat ini terkenal biasa aja emang. Cuma dari tragedi tersebut orang bisa nilai. Orang bisa paham. Oh, tragedi 98 ini bukan main-main. Karena ratusan orang meninggal dunia. Makanya suatu tempat itu, ya kita harus percaya ada yang menempatinya. Entah itu manusia seperti kita atau sebangsa mereka. Tugas kita satu, menghormati tempat mereka. Udah itu aja. Terus gimana? Nggak usah diganggu. Biarkan mereka dengan tugas mereka. Tapi kita sebagai hambanya Allah hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan nggak ada pengendara lagi yang kejadian seperti yang lalu-lalu begitu. Nah, ini kejadian memang udah viral sebenarnya di kampung saya di sana. Tapi nggak terlalu diekspos banget gitu. Karena mungkin bisa jadi trending topik setiap hari tuh. Saking itu berhari-hari pokoknya kejadian. Itu satu orang pernah kecelakaan. Jadi mereka saling balap-balapan. Karena nggak sabar ya di jalanan malam-malam itu sekitar jam 9 malam. Saya lagi dagang kopi. Jalan mereka pas lagi jalan berpepetan dan jatuh dua-duanya. Itu mereka merasa nggak mepet motornya, nggak bersentuhan motornya, tapi tiba-tiba jatuh dua-duanya dan salah-salahan. Motornya sama-sama hancur, tapi salah-salahan. Dipinggirin sama anak Grab, sama anak Gojek, sama kita-kita orang yang ada di pinggiran itu, terus saling salah menyalahkan. Saya panggil ini, kamu saya panggil ini. Kalau kamu berani saya panggil ini. Kamu nanti dihukum. Ada saya di situ, Mas. Saya ada di situ. Saya tengahin mereka biar nggak ada keributan kayak begitu ya. Saya cuma bilang begini. Ini kecelakaan ada di sini. Kalian orang baru. Saya kasih tahu kalian, jangan dipermasalahkan kecelakaan ini. Jangan main salah-salahan. Ditakutkan di antara kalian di depan sana setelah sini terjadi kecelakaan lagi. Saya cuma ngomong kayak gitu doang, Mas. Mau tahu gak apa yang terjadi? Ini kejadian ada di tempat saya kan, pas jatuhnya tersebut. Main salah-salahan. Motor hancur. Motor dibawa dua-duanya ke bengkel. Mereka masing-masing naik mobil. Itu kita hafal wajah mereka. Esok harinya kita lihat di berita, Mas. Satu dari pengendara tersebut masuk rumah sakit, kecelakaan parah. Karena apa? Salah-salahan. Saya sudah sebut, jangan saling salah menyalahkan. Kalian kecelakaan di sini bukan kehendak kalian dan bukan karena kesalahan masing-masing, bukan. Ada sesuatu di sini. Kalau kalian saling menyalahkan, kejadian terulang lagi di depan sana. Kecelakaan di sana satu orang. Kita lihat di berita TV ada gitu. Nah dari situ, Mas, saya bilang sama kawan-kawan saya di tempat dagang kopi saya, tolong bilangin, nanti kalau ada yang kecelakaan, jangan sampai mereka saling menyalahkan. Anggap aja itu musibah. Barangkali nanti diganti mungkin motor yang baru, atau ini mengurangi dosa-dosa daripada ya dosa-dosa kita yang banyak gitu, dosanya dia yang banyak yang kecelakaan tersebut. Saya bilang begitu. Oh begitu, iya, dikasih pengertian kayak begitu. Bilang jangan saling menyalahkan. Atau maaf, jangan menyalahkan tempat tersebut juga, jangan. Dia dendam, misalkan dia jalan di situ tiba-tiba jatuh, dia nyalahin tempat tersebut. Wah ini tempat nih bakal saya
balas dendam di situ. Bakal saya kirim orang-orang yang bisa membuat tempat itu supaya aman. Maaf, dibikin aman gak bisa. Dibikin aman gak bisa. Sama sekali gak bisa. Sampai sekarang gak bisa. Nah ini kejadian dibuat pelajaran. Sama saya dan kawan-kawan saya. Tapi tetap ya Mas ya. Ini kendaraan yang jalan situ tetap. Satu nabrak. Ada lagi nanti malamnya nabrak. Subuhnya ada lagi nabrak. Begitu. Kita udah biasa orang situ. Udah biasa melihat kayak gitu. Pokoknya mobilnya hancur. Motornya hancur. Tapi orangnya hanya terluka sedikit aja. Begitu. Tapi ada yang satu yang parah Mas. Ada satu yang parah. Tukang bajai ini. Bajai lagi jalan. Tiba-tiba kencang mungkin ya. Kenceng. Sangat kencang gitu, nabrak trotoar tersebut, kacanya nempel di mukanya mereka. Nengah mukanya tukang bajai ini nempel, kaca-kacanya nempel. Pas nempel, supir bajai pingsan udah. Untung dia pingsan, mungkin kalau nggak pingsan dia ngerasa sakitnya kayak gimana nggak tahu ya. Pingsan, dibawa ke rumah sakit. Bajainya hancur total, hancur total. Kita yang ngeliat kayak begitu, kebenaran tuh di situ lengkap. Ada hotelnya, ada puskesmasnya, ada polresnya, ada TNI-nya gitu di situ kan lengkap. Jadi kita mau bawa kemana aja gampang. Kalau ada yang kecelakaan begitu. Itu kejadian dilihat sama orang-orang banyak. Nempel kacanya itu. Mungkin kalau kita merasakan kayak begitu, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai ya. Cuma itu kesian, itu abang-abangnya kesian, sopirnya kesian. Nah setelah kejadian itu, beberapa lama kemudian ada kejadian lagi, sama kejadiannya. Sopir bajai juga, sopir bajai jalan, dia nabrak. Tapi anehnya itu bajainya nggak kenapa-napa, orangnya nggak kenapa-napa. Dilihat dalam bajai tersebut ada nenek-nenek lagi zikir. Di bajai zikir, itu bajai terbalik, tapi neneknya itu bokongnya itu nempel di bangkuan itu tuh. Cuma abangnya aja yang tangannya berdarah sedikit. Neneknya nempel, bokongnya nempel di tempat duduk tersebut. Luar biasa ya. Tandanya apa? Tandanya kalau kita mau lewat situ tuh tempat saya, khususnya di saya sebut Jatinegara, ya minimal baca-baca deh. Kalau orang kampung itu kalau lagi lewat di perkampungan yang baru kita temuin atau disebut angker kan klakson kadang-kadang, tintin gitu. Nah mungkin kalau di tempat saya baca-baca mungkin Bismillah gitu. Lagi jalan Bismillahirrahmanirrahim gitu. Tapi mungkin karena banyak yang nggak tahu ya tempat tersebut tuh kayak begitu, ya terjadi kecelakaan kayak begitu. Itu kejadian kemarin tuh yang nenek-nenek tersebut bokongnya ada di bangku sekitar tahun 2022. Baru tahun kemarin. Iya, tahun kemarin. Nah, itu tuh ajaib banget. Ajaib. Dan saya nyaksiin langsung dan memang saya jual kopi di situ. Saya jual kopi di situ dan saya menyaksikan sendiri. Mereka-mereka yang kecelakaannya parah, yang selamat gitu. Ya saya bersyukur dengan yang selamat tersebut. Oh, dan saya bersyukur juga dapat pelajaran kayak begitu. Oh, ternyata kayak begini di jalanan itu kita nggak boleh sembarangan. Satu kali nih di tahun 2022 juga. Ini sebelum kejadian ini nenek tersebut. Ada orang dari puncak. Dari puncak habis mungkin liburan. Itu tepatnya Sabtu malam Minggu. Dari puncak habis liburan, dia pulang lewat tempat itu tuh, tempat saya dagang tersebut. Enggak kecelakaan. Tapi tiba-tiba satu mobil keluar semua, kecuali satu orang di dalam. Semuanya keluar, kecuali satu orang di dalam. Satu orang bilang, ada gak di sini yang bisa ngeluarin ular? Mengeluarkan ular dari mobil ini, ada gak? Kira-kira nanya sama kita-kita yang di jalan itu.
Ular apaan? Dia cuma bilang ular. Gojek Grab buru-buru ngeliat gak ada ular. Pas saya ke situ gak ada ular, tapi orang kesurupan. Satu orang ini kemasukan kesurupan ini menyerupai ular begitu. Tolong, ini ada yang kesurupan, kemasukan ular. Itu satu orang datang, ahli agama, dia ustadz, dibacain itu orang, nggak bisa mas, nggak bisa. Hampir 3 jam bacaan nggak bisa, nggak keluar. Malah pas orang ini baca, ustadz ini baca, ini makhluk lebih pandai bacanya daripada orang tersebut. Lebih pandai, lebih jago. Dia baca apa diikutin, baca apa diikutin, baca apa diikutin. Selesai nyerah. Udah saya nyerah. Diemin sama nih ustaz. Tuh Gojek Grab rame ngeliatin orang tuh rame. Semuanya rame di situ tuh. Ramai orang. Saya punya dikasih kemampuan sama guru. Coba niatin. Saya ingat kata-kata guru. Coba niatin. Kalau ada orang minta tolong, kesurupan, kamu deketin, kamu bacain coba. Nih bacaan dari saya. Saya bacain. Habis itu, kan dia masih terus mas ya. Dia ketawa, dia ngikutin bacaan kita. Dan akhirnya saya bilang, saya ajak ngobrol. Kamu kenapa ngikutin dia? Kenapa kamu ngikutin dia? Kenapa kamu masuk ke tubuhnya dia? Itu kebenaran kan parkir di dekat lapak kopi saya ya. Saya tanya tersebut, minggir udah aman deh. Cuma orang tetap ramai karena penasaran ada apa gitu. Saya tanya-tanya, kamu kenapa? Kamu siapa? Saya bilang, saya penunggu jalan ini. Ya terus kenapa kamu masuk ke sini? Jujur, saya masuk, dia kotor dari sana puncak. Dari puncak badannya kotor. Saya tanya sama kawan-kawan semuanya di situ, kawan-kawannya dia ya. Emang dia bisa ngelakuin apa? Ya minum minuman keras. Habis minum minuman keras. Habis melakukan yang hal nggak wajar di sana gitu kan. Sehingga pas jalan sampai tempat saya ya kayak begitu. Kesurupan. Dan saya bilang, nah ini saya sering ungkapkan kepada siapapun. Yang namanya mereka itu makhluk halus, inginnya dihormatin. Mereka gila hormat. Mereka gila hormat. Kalau kita nggak hormatin, kalau kita nggak sanjung-sanjung, mereka tuh marah terus. Tapi kalau kita sanjung-sanjung, kita hormatin, mereka luluh. Nah itu sifatnya mereka, iblis. Begitu sejarahnya waktu zaman Nabi Adam begitu. Mintanya dihormatin. Nah saya mendengar ilmu kayak begitu, saya coba deh di makhluk satu ini. Saya bilang, kamu sama saya alamnya memang beda. Saya sopan sama kamu. Saya hormat sama kamu. Tolong kita hidup di masing-masing alam. Dan saya minta tolong atas nama dia. Tolong maafkan dia. Nggak bisa. Dia lewat tempat ini dan dia harus bayar apa yang dia lakukan di sana. Dia lewat tempatnya kotor. Dia mengotori saya. Oh begitu, saya bilang. Kalau memang kayak begitu, begini. Gimana kalau saya habis ini, engkau keluar, saya bersihkan dia. Saya bawa dia ke kamar mandi, saya mandikan. Pakai akal. Oh begitu, iya. Saya mandikan dia, setelah saya mandikan, nanti kamu lihat sendiri. Kalau kamu bisa masuk silakan, kalau enggak berarti tolong jangan ganggu siapapun di sini. Selesai mas. Ternyata benar. Karena pengennya dihormatin dia keluar. Ini syaitan. Ini makhluk keluar. Pas keluar, ini orang sadar, dia bilang, "Saya di mana? Saya di mana?"
Saya bilang, udah, saya punya perjanjian sama itu makhluk, kamu ikut saya. Ikut sama saya, ayo. Kamu sama saya, kita ke kamar mandi. Kamu diem, saya mandiin. Saya mandiin, Mas. Saya mandiin dengan dia pasrah ya. Dia nggak tahu ada kejadian apa. Cuma saya nggak, saya bilang sama kawan-kawan jangan cerita sama dia. Saya mandi selesai, pakai baju lagi, masuk ke mobil, nggak ada apa-apa. Akhirnya dibilang, dia ngaku sendiri. Oh, saya dimandiin, mungkin saya kotor ya, Mas. Nah, itu kamu tahu kamu kotor. Dan itu mengganggu penghuni tempat sini. Begitu, Mas. Ternyata nih penghuni jalan tersebut memberikan kode kepada siapapun yang lewat, selain mereka jangan kotor, supaya hormat, supaya tidak ngebut-ngebut mungkin juga. Mereka penghuni situ inginkan tidak ada kekotoran di jalan tersebut. Begitu. Sekarang begini, mereka diusir nggak mau. Disuruh pindah nggak mau. Ada apa dengan mereka makhluk-makhluk halus tersebut? Ternyata setelah diteliti, detail, yaitu dia. Mereka nggak mau pindah karena mereka mungkin melindungi jalan tersebut. Begitu. Melindungi untuk? Melindungi kepada pengguna jalan agar tidak terjadi kecelakaan. Jadi pengguna jalan itu mereka yang mengendara motor supaya nggak ngebut-ngebut, supaya nggak mengganggu mungkin orang-orang yang ada di situ. Melindungi orang-orang sekitar supaya nggak terjadi kecelakaan yang lebih ganas lagi. Misalkan menabrak orang yang ada di tempat itu. Misalkan lagi tiba-tiba lagi jalan nabrak kendaraan orang situ gitu. Tapi kan udah banyak yang kecelakaan di situ akibat ulah si makhluk-makhluk ini. Makhluk ini memang iya. Itu dia yang saya bilang tadi. Seperti penjelasan yang orang kesurupan tadi. Makhluk tersebut kan yang tinggal di situ. Kecelakaan terjadi berkali-kali. Sekarang kita lihat, ambil titiknya. Nenek-nenek yang tadi baca-baca, apa yang terjadi? Kecelakaan, jatuh, nggak kenapa-napa. Iya. Begitu. Yang lainnya jatuh, ada yang luka-luka parah. Begitu. Nah, bisa disimpulkan begitu. Tapi tragedi 98 menyisakan mistis yang luar biasa. Mistis yang luar biasa. Mungkin ada hal negatifnya, ada hal positifnya. Kita bisa ambil pelajaran di situ aja. Mereka makhluk-makhluk yang menghuni tempat itu, ya kebanyakan pastinya negatif. Tapi yang di tempat di situ tuh, tempat tersebut, tempat saya jual kopi, ya mungkin positif. Positifnya melindungi warga situ, melindungi jalan itu, dan melindungi sebenarnya pengendara, memperingati mereka agar tidak senonoh deh pokoknya, nggak senonoh dalam berkendara. Begitu. Kalau senonoh sekali itu kan gimana? Terjadi kecelakaan berkali-kali. Ya itu sebab mereka sendiri mungkin. Badannya kotor mungkin. Atau mereka dalam keadaan jiwanya kayak gimana gitu. Saya nggak tahu, pokoknya jiwanya kotor. Begitu. Intinya mereka berjalan di jalan tersebut harus punya etika. Etika harus dipakai dimanapun tempat, termasuk di jalanan. Makanya orang tua dulu tuh paling bagus ilmunya. Kalau kita jalan, kalau bisa numpang-numpang, begitu, atau baca-bacaan. Semua yang terjadi, yang saya sebutkan tadi, memang mistisnya tuh ada. Kejadian itu emang ada, mistis. Sampai sekarang kejadian. Kalau kita di Jalan Jatinegara, tanya trotoar di dekat situ kecelakaan berapa kali, berapa orang, pasti disebutin sama warga situ. Karena saking seringnya itu. Saking seringnya. Oh, di situ emang sering. Nah, terakhir kemarin
belum lama nih, adalah 3 minggu yang lalu, itu nyaksin sendiri saya. Itu saya lagi beli air panas ya di warung kopi. Di termos saya kan isi air panasnya habis, kita ke warkop beli air panas. Itu mbak-mbak lagi ngobrol di situ, perempuan sama laki-laki. Di sini jalan kok kayaknya sepi amat gitu. Ya emang kalau malam kan agak sepi. Kan tukang warkop itu walaupun sepi begitu, orang suka nggak ngelihat mbak. Nggak ngelihat apaan kata mbaknya. Nggak ngelihat ada trotoar di situ. Baru ngomong kayak begitu kejadian langsung. Bruh. Dan itu mengenaskan banget, kakinya patah. Itu langsung saking kagetnya orang-orang di warkop lompat. Mau ngelihat ini. Udah pingsan. Tapi kakinya agak miring gitu. Karena mungkin ya kecelakaan tersebut ya. Begitu. Nah, kita balik lagi, kita nggak tahu apa yang terjadi di situ. Intinya kita harus hati-hati ketika jalan di jalanan itu. Jalan Jatinegara. Iya, dimanapun sebenarnya ya. Betul. Ya nggak usah kita kayak kebut-kebutan kayak gitu. Betul. Nah ini kalau untuk pedagang-pedagang di sekitar lokasi itu selama ini aman-aman aja. Kalau untuk mereka sendiri. Semua pedagang aman. Tapi yang saya bilang tadi, setiap orang yang melihat ketika dia beli dagangan, beli apapun. Misalkan dia beli di warkop tadi saya tempat beli air panas, atau misalkan ada orang beli nasi goreng, tiba-tiba dia ngeliat kecelakaan atau melihat makhluk, ya itu dia pulang sakit. Kadang-kadang dia ngadu, kok saya habis makan di sini sakit gitu doang. Tapi kalau untuk pedagangnya sih aman. Oke. Pedagangnya aman. Jadi kayak nggak ada misalkan si pedagang kan kayak Bang Ibnu sendiri kan sampai pagi. Betul. Ya, sampai betul. Itu 24 jam nggak Bang? Saya nggak, cuma dari maghrib sampai jam 8 pagi aja. Oh, cuma ini aja malam. Nggak ada sip-sipan gitu, ada yang gantiin gitu. Ada yang gantiin, cuma saya pantau terus. Kalau untuk saya kan dagang kopi ini saya pantau terus. Itu anak-anak yang ikut sama saya pantau terus gitu. Tetap saya di situ kok. Saya pantau mereka gitu. Dan mereka juga bilang aman-aman aja. Oke. Nah untuk wujud yang sering menampakkan diri ini, dia apa wujudnya? Kayak semacam kuntilanak atau wanita cantik atau nenek-nenek? Nah ini spiritual yang datang ke saya. Mereka melihat wanita berbaju merah dengan mata kuntilanak merah. Nah kuntilanak merah dengan mata yang berdarah-darah, melotot berdarah-darah. Dan ini persis sama seperti orang yang nginep di warung saya tuh, spiritual yang nginep di warung saya, yang akhirnya hidung berdarah tuh. Ya. Nah dia bilang kan katanya itu. Dan saya juga ngelihat merah juga. Oh berarti warung Bang Ibnu ini lumayan gede ya, bukan kayak warkop-warkop yang... Saya malah warungnya kecil, gerobak dorong. Dia secara nginepnya? Ya kita di halte tersebut. Oh oke. Di halte tersebut kita gelar seperti lesehan kayak begitu. Kita gelar lesehan. Orang pada ngopi di situ. Kadang-kadang saya mengizinkan orang silakan kalau mau tidur silakan. Begitu. Starling jadinya. Starling seperti itu. Iya benar. Jadi kejadian itu juga pelajaran buat saya. Sampai sekarang juga begitu. Siapapun yang melihat kejadian-kejadian kecelakaan itu, hendaknya dia sabar, nggak menyalahkan siapapun. Itu musibah, real musibah, saya bilang begitu. Agar agar itu dia nggak terjadi hal-hal yang lebih dari itu. Betul. Yang pastinya ya berdoa sih, berdoa, jangan ngebut-ngebutan. Mau di jalan mana juga, mau dia serem, mau enggak, mau angker, mau enggak. Benar, gitu. Yang benar. pasti kita harus jaga attitude juga. Benar.
kemanapun kalau kita jalan, kalau bisa berdoa dulu sebelum berangkat ya. Betul. Begitu, karena ya udah pasti kita baca doa, ya Allah melindungi kita gitu. Betul begitu. Ya, ya. Oke, Bang Ibnu. Sampai di sini ada yang mau ditambahkan lagi, Bang? Mungkin cukup segitu dulu. Cukup ya, Bang ya. Oke, terima kasih Bang Ibnu. Ya. Oke, JPker, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Ibnu. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik yang ingin menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, hubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0852 1234 5683 atau di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Ibnu, terima kasih buat waktunya. Ya, sama-sama. Ya, sukses selalu Bang ya buat Amin, usahanya amin, ya. Kopinya lancar. Amin. Semuanya mudah-mudahan nanti ke depannya siapa tahu kalau Allah sudah berkehendak menjadi coffee shop yang besar. Insyaallah. Gitu. Siapa tahu Bang ya. Saya doa juga channelnya makin maju insyaallah. Amin. Semuanya makin sukses, sehat walafiat, panjang umur insyaallah. Amin, amin, amin. Ya, kita berlindung dari hal-hal yang gak diinginkan. Mudah-mudahan tambah maju sukses insyaallah. Amin. Oke, Bang. Sampai jumpa.